Menyangkut umur calon presiden. Di undang-undang sudah menyatakan bahwa umur itu 40 tahun. Andai MK anggap sajalah mengabulkan, akan menimbulkan problema hukum yang baru. Dan saya takut ini jalan, nah ini harus kita betul-betul wanti-wanti nih. Jalan karpet merah, ya kan? Ini dibatalkan, terjadi kekosongan hukum, godok hukum belum selesai, batas waktunya sudah lewat, maka pemilu bisa ditunda. Jangan-jangan ada grand design, keinginan kan tetap keinginan untuk 3 periode tetap masih ada, nggak hilang itu. Keinginan untuk menunda dan lain sebagainya itu tidak hilang keinginan itu. Langkah yang harus diambil MK itu satu, menolak dengan tegas, karena memang ini adalah bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Ini kan sudah kita tahu ini adalah jalan untuk bagaimana Gibran bisa menjadi wapres gitu loh. Jadi sama juga saya dengan Bang Rijal Ramli, kayaknya kita evaluasi total nih keberadaan MK ini. Jangan-jangan memang sudah tidak diperlukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim, Prof. Antoni, Bang Marwan, Mbak Usnul ya, yang di Zoom, ada Bang Egi yang di Zoom yang lagi di Surabaya, dan Pak Pri tentunya yang ada Zoom. Pertama-tama menurut saya kita kembali kepada teks Undang-Undang Dasar. Saya tidak ingin mendekatkan pendekatannya politik nih Lim. Walaupun jabatan predikat saya dalam satu sisi adalah ketua umum partai, tapi saya ingin taat kepada bidang saya itu adalah hukum tata negara. Bahwa di undang-undang dasar kita, tentang presiden dan calon presiden itu tidak ditentukan syarat itu umur, tidak ditentukan sama sekali, tidak disebutkan berapa batasan umur, baik umur bawah maupun umur atas, itu nggak ditentukan. Apa artinya? Karena di undang-undang dasar tidak ditentukan, maka dia akan diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Artinya tentang umur, baik umur batas bawah ataupun kalau mau dimasukkan umur batas atas, maka itu tadi apa yang dikemukakan oleh Prof. Antoni, itu adalah kewenangannya pembentuk undang-undang. Atau kalau bahasa yang lebih populer yang sering digunakan oleh MK itu open legal policy. Karena dia open legal policy, maka tergantung kesepakatan politik pembentuk undang-undang. Kesepakatan politik pembentuk undang-undang telah bersepakat tentang batas umur ini hanya dibatasi umur bawah, yaitu minimum umur 40 tahun. Dan ini sudah berlaku. Ya, kita mengenal namanya pemilihan presiden secara langsung. Berbeda tak kalah syarat untuk mencalonkan sebagai presiden itu dicantumkan secara rigid dan tegas di Undang-Undang Dasar kita pasal 6 yang kita gugat berkali-kali, dan saya juga mewakili lebih kurang 10 orang anggota DPD untuk menggugat itu yang dimaksud dengan presidential threshold. Presidential threshold jelas di pasal 6 itu adalah ketentuannya adalah close legal policy, dia bukan open. Artinya Undang-Undang Dasar kita telah mensyaratkan untuk menjadi presiden satu-satunya pintu, tidak ada pintu lain kecuali pintunya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki angka baik popular vote atau kursi. Kalau kursi dia 20%, kalau popular vote dia 25%. Itu yang kita gugat berkali-kali itu. Yang seharusnya pasal itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pasal itu jelas bertentangan dengan konstitusi. Tapi argumentasi oleh MK bahwa itu open legal policy.
Terus yang lebih ironis lagi, termasuk mantan, ya kan, kita juga mantan Panglima ABRI, Panglima TNI, anggota DPD yang jumlah representasinya melebihi anggota DPR. Ya kan, dia mewakili provinsi, anggota DPRD, DPR RI mewakili dapil. Itu dianggap oleh MK tidak memiliki legal standing yang waras. Menurut saya dari 9 hakim itu hanya 2 hakim yang tegak lurus terhadap konstitusi. Nah, jadi itu yang udah jelas, tapi MK mengatakan bahwa ini open legal policy diberikan kepada pembentuk undang-undang. Nah, kita lihat ini. Nah, sekarang ini menyangkut umur calon presiden. Di undang-undang sudah menyatakan bahwa umur itu 40 tahun. Artinya pembentuk undang-undang menginginkan dengan berbagai macam argumentasi, baik original intensnya maupun perdebatan yang ada pada waktu menyusun itu, baik aspek sosiologis, yuridis, filosofis dan historisnya, sudah disepakati umur 40 tahun. Sejak kapan? Sejak 2004, sejak ada Pilpres. Itu seperti itu. Nah, sekarang ada 4 perkara yang ada. Satu perkara yang tadi yang disebut dicabut. Ya, karena ya, tadi dinasihati oleh salah satu hakim MK itu kan Saldi Isra. Tapi ada lagi perkara 29, nomor 29 ini PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tadi sudah diulas lama Prof. Antoni. Yang kedua adalah Partai Garuda. Ya kan, Partai Garuda ini. Kita tahu lah Partai Garuda, ya kan, apresiasi politiknya atau termasuk koalisi kemana gitu. PSI dia sudah menyatakan dukungannya terhadap, ya kan, calon tertentu, ya kan. Garuda juga sudah menentukan keputusannya mencalonkan tertentu juga. Yang ketiga adalah perkara nomor 55. Ini adalah pejabat birokrasi, yaitu adalah wali kota Bukit Tinggi, wakil wali kota Bukit Tinggi Herman Sattar, dan wakil Bupati Lampung Selatan. Yang kedua pejabat daerah ini, wali kota ini, yang berasal dari satu partai juga tadi, yang partainya calon presidennya yang sama seperti itu. Nah, sekarang tadi Pak Antoni sudah melihat dalam pendekatan menguji legal standingnya. Tadi sudah, saya tidak ingin mengulang kan supaya cepat. Nah, kita melihat ini akan menimbulkan komplikasi. Kalau menurut saya tidak ada kewenangan sedikit pun yang diberikan mandat oleh konstitusi buat MK untuk membentuk norma. Kenapa? Kalau dia merubah, artinya dia merubah norma dan membentuk norma baru. Dia tidak bisa. Ini anggap kita berandai-andai ini. Dia berandai-andai, MK anggap sajalah mengabulkan. Karena nggak kuat juga kalau setiap hari ketemu, ya kan, merengek kan. Ada ponaan merengek atau apa, nggak kuat dia mau gimana nih. Anggap sajalah dia memutuskan lah. Akan menimbulkan problema hukum yang baru. Dan terjadi kepakuman hukum. Apa problema? Dia cukup, MK itu hanya membatalkan bahwa pasal 169 huruf Q tadi, walaupun dia apalah kalau kita ngawur putusan itu, tapi dia menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q itu bertentangan dengan konstitusi. Cukup. Artinya rumusan norma itu dikembalikan kembali kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Mau umur berapa? Karena 40. Mau umur yang ditentukan 39 tahun lebih 11 bulan. 11 bulan 29 hari. Atau umur berapa? Atau sekaligus karena betul-betul mau revolusioner, progresif revolusioner, umur sejak dinyatakan balik dan dewasa, yaitu umur 17 tahun. Kan orang menyoblos kan umur 17 atau 18 tahun. Sama menjadi anggota DPR. Boleh, boleh. Tidak ada larangannya. Karena ini open. Cuman yang membentuknya bukan MK. Yang membentuk itu adalah DPR dan Presiden, gitu loh. Dibentuk dulu normanya seperti itu. Jadi ini akan menimbulkan implikasi. Saya takut ini jalan. Nah, ini harus kita betul-betul wanti-wanti nih. Jalan karpet merah, ya kan? Ini dibatalkan, terjadi kekosongan hukum, godok hukum belum selesai, batas waktunya sudah lewat, maka pemilu bisa ditunda. Nah, ini harus kita
Harus berpikir ke arah sana juga, Lim. Jangan-jangan ada grand design, keinginan kan tetap keinginan untuk 3 periode tetap masih ada, nggak hilang itu. Keinginan untuk menunda dan lain sebagainya itu tidak hilang keinginan itu. Jangan sampai ini dijadikan jalan. Jalan untuk seperti itu. Oleh karena itu menurut saya ini kepada Mahkamah Konstitusi, karena syarat hakim konstitusi itu nggak ada. Kalau saya mau jadi anggota DPR tidak dibutuhkan syarat saya sebagai negarawan. Terus Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar mau jadi presiden tidak disyaratkan sebagai negarawan. Hakim konstitusi disyaratkan menjadi negarawan. Dia tidak boleh ikut terlibat hal-hal yang berimplikasi dalam politik praktis. Nah ini dia mau menjadi negarawan atau mau jadi politisi. Menurut saya langkah yang harus diambil MK itu satu, menolak dengan tegas, karena memang ini adalah bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Atau kedua, dia supaya tidak ada tadi apa disebut mahkamah keluarga, tidak ada hubungannya. Kita nggak tahu lah. Ini kan sudah kita tahu ini. Ini adalah jalan untuk bagaimana Gibran bisa menjadi wapres gitu loh. Nah, agar ini tidak ada tafsir atau kepentingan politik istana terhadap MK ini, menurut saya, kenapa tidak MK menunda pengambilan keputusan? Jadi menunda pembacaan putusannya, permusyaratannya. Pernahkah MK menunda? Pernah. Yaitu pada waktu 2014. MK itu menunda putusannya tentang pemilu serentak. Pemilu serentak itu baru berlaku 2019. Jadi indens. Tidak hanya beli rumah, putusan pun bisa diinden oleh MK. Nah, kenapa sekarang aja tidak? Jadi MK mengabulkan bahwa gugatan ini betul dan itu keliru, undang-undang itu dibatalkan, tapi pemberlakuannya adalah untuk 2029. Artinya diberikan juga mandat kepada DPR dan Presiden terpilih, untuk merubah norma yang ada di pasal 169. Ini seharusnya MK taat. Tapi kita, kalau saya, Prof, sudah trust saya sudah hilang sama MK ini. Jadi sama juga saya dengan Bang Rijal Ramli, kayaknya kita evaluasi total nih keberadaan MK ini. Jangan-jangan memang sudah tidak diperlukan lagi MK ini. Kenapa? Ada keputusan dia sendiri, dia tidak jaga harkat dan martabatnya. MK tidak mampu menjaga harkat dan martabat keputusan yang pernah MK buat. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law itu MK sudah menyatakan bahwa undang-undang ini ditolak secara keseluruhan, dibatalkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena mekanisme prosedural pembentuknya salah, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Presiden mengeluarkan Perpu, malah sepihak lagi, disuruh partisipasi itu dibuka. Justru Presiden mengeluarkan Perpu sepihak, DPR mengesahkan, digugat lagi, MK menolak gugatan. Nah, menurut saya ini bagaimana kita memberikan kepercayaan lagi kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi menjaga harkat dan martabatnya sebagai Mahkamah Konstitusi. Maka orang bisa menyatakan lembaga Mahkamah konco-konco, Mahkamah yang namanya Mahkamah Keluarga, macam-macam lah. Kalau pemilu ada mahkamah kalkulator dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengakhirinya, pesan saya, mudah-mudahan ini didengar, ya kan, mudah didengar Mahkamah Konstitusi. Ya sudahlah, ya memang Anda sudah tidak layak lagi di sana, ya daripada menghabis-habiskan uang negara, lebih baik sepakat untuk menyatakan mundur, karena kami sudah tidak negarawan lagi. Saya kira terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.